Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya atas nama Novi Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, merespon dan beradaptasi terhadap perubahan. Sistem saraf dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer atau saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf ini terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Apa saja sih bagian-bagian otak dan sumsum tulang belakang pada saraf pusat? Yuk kita bahas. Bagian-bagian otak dalam sistem saraf pusat ada otak besar, otak kecil, dens poallon, pons, dan medula oblongata. Sedangkan bagian-bagian dari sumsum tulang belakang dalam sistem saraf pusat ada pada daerah serviks, daerah toraks, daerah pinggang, dan daerah aferen dan eferen. Aferen dan eferen saraf tepi yang membawa impuls ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf ini terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pada saraf tepi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf somatik dan yang kedua ada sistem saraf otonom. Nah, pada penasaran kan apa itu sistem saraf somatik dan apa itu sistem saraf otonom? Yuk kita bahas. Jadi, sistem saraf somatik itu bertanggung jawab untuk membawa memproses informasi motorik dan sensorik dari rangsangan luar, seperti penglihatan, sentuhan, dan pendengaran. Selanjutnya ada neuron sensorik dan neuron motorik. Yuk kita bahas satu persatu. Neuron sensorik membawa informasi dari saraf ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik akan mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Nah, kalau sistem saraf otonom bertanggung jawab untuk mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Apa saja sih contohnya? Yuk kita lihat. Wah, ternyata ada hati, lambung, paru-paru, dan jantung. Pada sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian. Ada sistem saraf simpatik dan ada sistem saraf parasimpatik. Apa ya kira-kira sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu? Yuk kita bahas. Sistem saraf simpatik atau fight or flight menggerakkan tubuh untuk membela diri atau menghindari ancaman. Contohnya kita bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, kalau sistem saraf parasimpatik atau rest and digest membawa sistem tubuh kembali menjadi normal. Kalau begitu apa perbedaan respon keduanya? Oke, mari kita bahas. Pada sistem saraf simpatik, pupil mata akan melebar. Sedangkan pada sistem saraf parasimpatik, pupil mata akan mengecil. Kelenjar ludah pada sistem saraf simpatik produksinya akan menurun, sedangkan pada sistem parasimpatik kelenjar ludah produksinya akan meningkat. Detak jantung pada sistem saraf simpatik akan meningkat, sedangkan pada sistem saraf parasimpatik detak jantung akan menurun. Urin pada sistem saraf simpatik akan berkurang, sedangkan pada sistem saraf parasimpatik urin akan meningkat. Nah, keringat pada sistem saraf simpatik akan berlebihan, sedangkan pada sistem saraf parasimpatik keringat akan kembali normal. Nah, jadi itu dia perbedaan dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Jadi, kesimpulannya adalah sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh, baik dari rangsangan tubuh maupun rangsangan dari luar.
Jadi itulah video pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.